tadi kebetulan saya tanya-tanya sama guru lain, guru BK-nya. Ternyata ibu ya guru BK-nya. Oh iya, benar sekali. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya, Bu. Ya. Nama saya Rahmayada, guru BK di sini. Biasanya murid-murid panggil saya Bu Rahma. Jadi keperluan Ibu apa, Bu, ke sini? Jadi begini Bu, saya ingin berkonsultasi tentang anak saya, Silva. Oh iya iya. Jadi Ibu mau berkonsultasi ya dengan saya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Ibu pernah berkonsultasi dengan guru BK? Sebelumnya belum pernah Bu. Jadi Silva ini kelas 7A, jadi baru pertama kali ini saya menemui guru BK-nya. Oh iya iya. Jadi saya jelaskan dulu ya Bu, bagaimana konsultasi itu. Jadi layanan konsultasi itu adalah layanan di mana seorang pelanggan, yaitu Ibu ya, di sini namanya konsulti. Oh, ya, saya. Ya, nanti Ibu menjelaskan masalah yang Ibu bawa terkait pihak ketiga, yaitu putri Ibu, Silva ya. Tujuannya agar Ibu nanti memiliki kemampuan, cara-cara, wawasan untuk bisa membantu Silva dalam masalahnya, agar Silva bisa mengentaskan masalahnya lewat Ibu ya sebagai konsultinya. Baik Bu. Adapun asas-asas yang terkait dengan layanan ini, yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya Bu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir dan Ibu tenang aja, segala data yang saya terima dari Ibu saya jamin kerahasiaannya. Dan saya berjanji sebagai konselor saya menyatakan bahwa saya Rahmayada sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima, baik itu dari klien atau siapapun juga, yaitu segala data yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Nah, itu ikrar saya sebagai konselor ya Bu. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan ya Bu. Jadi di sini Ibu datang atas kemauan Ibu sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga nanti Ibu bisa terbuka dalam menceritakan semua masalah terkait dengan pihak ketiga tadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah asas kegiatan. Jadi kita harus aktif ya Bu dalam proses konsultasi ini, mulai dari tahap pertama seperti sekarang ini sehingga dan sampai tahap dimana Silva bisa menyelesaikan masalahnya. Adapun asas-asas yang lain misalnya itu ada asas kenormatifan. Jadi kita menjunjung tinggi norma-norma yang ada di masyarakat ya Bu. Dan adapun hal-hal yang terkait dengan bimbingan dan konseling yaitu asas pengambilan keputusan sendiri. Jadi dimana nanti pihak ketiganya yakni putri Ibu yang nantinya mengambil keputusan sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya sudah mengerti Bu, bisa saya mulai saja? Oh iya, baik, silakan Bu. Jadi begini, putri saya ini Silva sebelumnya korban bullying. Makanya saya putuskan untuk memindahkan beliau ke sini, ke sekolah yang baru. Oh iya iya. Keputusan Ibu untuk memindahkan Silva tadi sudah sangat benar ya Bu. Kalau boleh saya tahu, bagaimana Ibu mengetahui bahwa putri Ibu itu korban bullying? Ya, sejujurnya saya mengetahui bahwa anak saya ini adalah korban bullying itu dari teman satu sekolahnya. Ya, karena saya sibuk bekerja sehingga saya memang kurang memperhatikannya. Oh iya iya. Jadi begini ya Bu, bullying ini merupakan salah satu kasus yang sering menimpa anak-anak. Meski tampak sepele, tapi kondisi ini sangat mengganggu mental anak. Ya Bu, benar. Jadi saya juga baru mulai menyadari bahwa anak saya ini banyak berubah. Berubah yang Ibu maksudkan seperti apa ya? Sebenarnya berubahnya dulu itu Silva waktu SD adalah anak yang ceria. Iya. Tapi setelah masuk SMP, beliau tidak lagi seperti dulu. Anak saya ini cenderung lesu dan tertutup. Oh, jadi begini ya Bu, perubahan yang Ibu sebutkan tadi sebenarnya sudah menunjukkan gejala dari bullying tersebut. Ada juga gejala-gejala lainnya seperti sulit tidur, sulit berkonsentrasi saat belajar, dan juga sering membuat alasan untuk tidak masuk sekolah, seperti misalnya sakit, pusing. Jadi seperti itu ya Bu. Iya benar-benar. Jadi anak saya ini saya perhatikan kalau tidak salah akhir-akhir
Sebenarnya masih banyak lagi Bu gejala lainnya, seperti banyak kehilangan barang atau banyak barang yang rusak. Kan biasanya anak-anak yang membuli itu kan Bu, bukan hanya menjadi anaknya saja, tapi juga mengganggu barangnya, seperti jam tangan hilang atau gelangnya rusak, buku dan sebagainya. Biasanya juga gejala lain itu seperti menurunnya nilai sekolah, malas untuk sekolah, atau kalau membulinya sampai main fisik ya Bu, itu biasanya meninggalkan memar atau cedera. Oh iya, saya mengerti sekarang Bu. Saya menyesal terlambat mengetahui hal ini dan saya takut nanti menyebabkan mentalnya terganggu. Saya mengerti perasaan Ibu sekarang ini. Namun tindakan bullying ini tentunya meninggalkan luka-luka Bu. Lukanya ini bisa berbentuk trauma ya Bu, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sembuh total. Dampak dari trauma ini bagaimana Bu? Dan kira-kira penyembuhannya bagaimana? Nah, dampak dari trauma ini mulai dari dampak ringan ya Bu, seperti enggan pergi sekolah dan menjadi sangat tertutup Bu. Dan yang dampak yang jauh lebih berat itu timbul rasa ingin bunuh diri. Namun Ibu tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang bisa Silpa lakukan untuk mengatasi traumanya itu. Yang pertama, menekuni hobi. Sebelumnya saya mau tanya dulu, hobi Silpa apa ya Bu? Dulu sih Silpa itu suka menggambar, melukis. Tapi memang akhir-akhir ini saya perhatikan dia sudah tidak melakukan itu lagi. Nah, Silpa bisa melakukan hobinya kembali untuk mengisi waktu luangnya dan untuk mengembalikan semangat belajarnya dan menghilangkan tingkat depresinya. Untuk memancing Silpa untuk mulai menggambar dan melukis lagi, mungkin Ibu bisa membelikan alat gambar dan alat lukis yang baru supaya Silpa tergerak lagi hatinya untuk memulai menggambar dan melukis. Selanjutnya itu Bu, bisa dilakukan dengan rajin berolahraga. Mungkin di waktu weekend Ibu atau waktu luang Ibu bisa mengajak Silpa jogging bersama. Selain sehat untuk badan ya Bu, olahraga juga membantu Silpa untuk mengurangi pikiran negatifnya ya Bu, dan lambat laun mulai melupakan traumanya tadi. Nah, yang ketiga itu lebih mencintai diri sendiri. Terkadang pada saat kita menjadi korban bullying, ada pertanyaan dalam hati, apa yang salah dengan diri saya? Apa yang orang-orang tidak sukai dengan saya? Dan bagaimana saya bisa dicintai oleh orang-orang tersebut? Sebenarnya kita tidak perlu mengubah diri kita untuk menjadi yang seperti orang inginkan ya Bu. Sebaliknya kita perlu lebih mencintai diri kita sendiri. Jadi Ibu perlu menanamkan kepada Silpa bahwa Silpa itu orang yang berharga dan Silpa memiliki perjuangan yang belum usai. Sehingga kalau Silpa mencintai dirinya sendiri, dia akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan mentalnya menjadi lebih sehat. Nah, yang terakhir itu bisa memulai pergaulan positif. Jadi jika dikelilingi teman-teman atau sering berkumpul dengan keluarga, Silpa yang dulu tidak pernah mencoba untuk membuka diri dan menceritakan masalah bully yang ia terima tersebut, bisa mengubah pola pikirnya dan mulai membuka diri bahwa ada baiknya ia bercerita apa yang ia alami selama ini kepada teman-teman atau keluarganya. Karena jika ia menceritakan masalah atau beban yang ia pendam selama ini, itu bisa membantunya untuk keluar dari traumanya tersebut. Baik Bu, saya mengerti. Nanti akan saya coba kepada anak saya Silpa. Mudah-mudahan cara ini seperti yang Ibu jelaskan tadi bisa berhasil, atau paling tidak bisa mengurangi stres dan traumanya perlahan. Saya juga khawatir terhadap anak saya. Iya Bu, semoga saja ya. Oh ya, yang perlu diperhatikan, jika Silpanya belum terbuka atau belum mau bercerita, jangan Ibu paksakannya. Biarlah dia nanti yang membuka dirinya. Tugas Ibu atau teman-temannya itu membuat Silpa senyaman mungkin, sehingga ia berpikir bahwa kalian orang yang dapat ia percaya dan orang yang peduli padanya.
sehingga nanti jika waktunya tiba ia pasti akan membuka diri dan bercerita kepada kalian. Baik Bu, akan saya ingat. Ya. Nah, bullying ini kan Bu memberikan dampak yang cukup besar ya pada perkembangan hidup anak, terutama pada pembentukan karakternya. Nah, jadi anak-anak itu belum tentu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya Bu, apalagi terkait gangguan dari temannya. Maka dari itu anak-anak perlu peranan dari orang tuanya agar membantu dia melewati masa-masa sulitnya dan dapat meminimalkan dampak negatifnya. Nah, peranan orang tua yang pertama itu sebagai penengah. Artinya, orang tua bisa menjembatani antara pelaku dan korban ini. Misalnya, ketika orang tua melihat ada kasus bullying, maka orang tua bisa memberitahu kepada pelaku bahwa perilakunya yang seperti itu tuh tidak bagus dan dapat berdampak buruk bagi mereka berdua, bagi perkembangan karakter mereka berdua. Nah, yang kedua itu orang tua sebagai pendidik yang kompeten. Nah, tentunya tidak ada lagi ya Bu yang bisa mengendalikan perilaku anak kecuali orang tua. Orang tua dapat menjadi orang yang mendukung kasus bullying atau bisa meluruskan kasus bullying tersebut. Misalnya, ketika orang tua menerapkan pola asuh yang selalu menuruti keinginan anak ya Bu, tanpa mengajari konsekuensinya, maka secara tidak langsung orang tua tersebut mendukung kasus bullying. Tipe orang tua yang selalu bersikap adil dan tegas, nah itu adalah tipe orang tua yang sebagai pendidik yang kompeten tadi ya. Jadi bisa meluruskan kasus tersebut ya Bu. Nah, yang ketiga orang tua sebagai pengamat. Nah, yang telah terjadi pertama tadi ya Bu, nah sebagai orang tua kita perlu benar-benar mengamati perilaku anak. Ketika ada perubahan sedikit atau contohnya tadi dulu Silva kan anak yang ceria ya Bu, nah tapi sekarang dia sedikit murung, sedikit tertutup, nah maka itu sudah kelihatan ya bahwa ada perubahan Silva. Dan sebagai orang tua tentunya kita merasa bahwa anak kita pasti ada yang salah dan kita harus meluruskannya dan atau menindaklanjutinya. Nah, yang keempat itu peranan orang tua dalam kasus bullying itu yaitu sebagai pemberi disiplin. Nah, penerapan disiplin di rumah itu bisa mengurangi risiko anak menjadi pelaku bullying atau menjadi korban bullying. Nah, contohnya orang tua bisa membatasi waktu bermain anak di luar. Terus bisa harus mengetahui siapa saja teman-temannya dan apa yang mereka lakukan. Namun ketika menerapkan perilaku disiplin ini tidak harus secara militer ya Bu, tidak harus tetap anak itu menjadi enjoy gitu, nggak terasa terkekang sekali ya Bu. Nah, cukup memastikan bahwa anak mematuhi jadwal sendiri dan cukup memberi anak itu agar mengerti disiplin itu bagaimana. Nah, selanjutnya orang tua sebagai pengawas. Nah, peran orang tua sebagai pengawas dapat meminimalkan risiko dari pergaulan lingkungan anak-anak. Jadi, orang tua harus mengetahui siapa saja temannya, bagaimana karakter teman-temannya, serta apa saja yang mereka lakukan ketika sedang bermain. Selanjutnya orang tua sebagai penyemangat. Nah, ketika anak mengalami bullying, ia akan benar-benar membutuhkan seorang dewasa yang membantu menyelesaikan masalahnya. Karena anak yang mengalami bullying itu tentu ia akan terpuruk, kurang percaya diri, malas untuk sekolah, malas untuk keluar, dan ya berbagai macam yang lainnya ya Bu. Nah, disinilah waktunya untuk orang tua memberi semangat untuk anak. Misalnya dengan cara mengajarkannya menghilangkan rasa minder saat bergaul. Selanjutnya yaitu orang tua sebagai pelindung anak. Dalam keadaan apapun haruslah anak itu mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Apalagi dalam kasus bullying seperti ini, ia akan benar-benar membutuhkan seorang pelindung, seperti membantunya dalam menyelesaikan masalah. Contohnya orang tua menemui pelaku bullying dan menjelaskan bahwa perilakunya itu salah
terhadap korban bullying tadi. Dan intinya menyelesaikan masalah bullying itu ya Bu, terkait dengan keluarga, sekolah. Jadi orang tua berperan dalam menyelesaikannya. Nah, selanjutnya itu orang tua sebagai orang yang dapat dipercaya. Nah, ketika anak menjadi korban bullying ini, ia tentu membutuhkan orang yang dapat ia percayai, orang yang dapat mendengarkan ceritanya, dapat menjadi pihak yang membantunya tadi. Maka ia perlu orang yang benar-benar ia percayai. Nah, yang selanjutnya itu orang tua sebagai orang yang dapat diandalkan. Anak memang benar-benar membutuhkan sosok orang tua yang selalu ada. Apalagi ketika ia mengalami kasus seperti ini, ia benar-benar membutuhkan orang tua. Seperti contohnya ibu kesini ya untuk membantunya menyelesaikan permasalahannya. Nah, yang selanjutnya yaitu orang tua sebagai pencegah bullying. Nah, lewat pola asuh dari rumah, orang tua bisa mencegah kasus bullying. Contohnya dengan menerapkan perilaku yang menanamkan pada diri anak bahwa perilaku yang seperti ini salah, yang seperti ini benar, yang seperti ini jangan kamu lakukan. Dan sebagai orang tua yang mengajarkan setiap permasalahan itu dilihat dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya yaitu orang tua sebagai sosok yang bijak. Nah, seiring dengan pertambahan usia, tentu orang dewasa adalah orang yang memiliki banyak pengalaman. Nah, di sini orang tua harus menyikapi kasus bullying. Nah, termasuk ketika anak menjadi pelaku atau korban bullying, bagaimana orang tua dalam menyikapi permasalahannya dan bagaimana orang tua membantu menyelesaikan permasalahannya, tentu dengan sikap yang dewasa ya Bu. Nah, selanjutnya itu orang tua sebagai sosok yang paling dekat. Nah, ketika anak mengalami masalah, tentunya hanya orang tua ya Bu yang benar-benar bisa mengertinya. Kedekatan anak dan orang tua dapat mempengaruhi bagaimana bullying dapat diselesaikan. Anak-anak yang memiliki kedekatan orang tuanya memiliki risiko yang lebih rendah untuk menjadi pelaku bullying, dan juga ketika ia menjadi korban, ia bisa lebih mudah untuk terbuka dengan orang tuanya. Nah, lagi-lagi di sini tuntut ya Bu, untuk orang tua itu benar-benar dekat dengan anaknya. Ya, dimana ia bisa mengajarkan bagaimana bergaul, dan bagaimana bersikap menyenangkan seperti itu ya Bu. Selanjutnya orang tua menjadi panutan. Nah, di sini orang tua benar-benar harus menjadi sosok figur yang benar-benar bisa memberi contoh kepada anaknya, seperti bagaimana bersikap dengan sesama manusia, macam-macam tata krama, mengajarkan apa peran etika dalam pergaulan remaja, dan meminimalkan kasus bullying. Nah, selanjutnya orang tua sebagai pengendali. Peran orang tua dalam kasus bullying lainnya yaitu sebagai pengendali perilaku anak. Orang tua perlu mengetahui bagaimana sebenarnya sikap anak dalam pergaulan dengan teman-temannya. Karena ada kalanya anak itu bersikap baik di rumah, namun ternyata ia di luar bisa menjadi pelaku dari bullying tersebut. Nah, orang tua perlu dapat mengendalikan bagaimana cara anak menghadapi berbagai macam watak temannya dengan memberi pelajaran kepada anak. Bagaimana Bu? Apakah sudah mengerti? Ya, saya rasa saya sangat mengerti dan penjelasan Ibu. Saya mulai sekarang akan lebih menjalankan peran saya sebagai orang tua. Ya. Apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada lagi, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Nanti untuk selanjutnya Ibu bisa datang lagi ke sini untuk menceritakan perkembangan yang terjadi pada Silva, dan kami pun dari pihak sekolah akan membantu Silva dalam membantunya keluar dari traumanya tersebut. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasan Ibu tadi. Saya rasa saya akan coba menerapkan cara-cara yang Ibu sarankan tadi. Semoga berhasil. Ya, semoga ya Bu. Baik, kalau itu saya antar Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Ya, saya sangat senang bisa berjumpa dengan Ibu. Ya, Mari Bu.